1, 2, 3. Ini dia program talk show satu-satunya di bumi dan di langit yang share ratingnya langsung bisa kelihatan. Ini dia YTTA yang talk show aja. Di sini semuanya gimmick. Nggak usah diomongin, ini mah beneran kalau Kan ini talk show. kirain konsepnya biar penonton tuh lebih tahu aslinya artis-artis itu gimmick semua. Gitu ya. Iya. Yaudah, ini kita punya bintang tamu spesial yang kita dari beliau kita bisa dapat banyak pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Dia sudah banyak pengalaman hidupnya. Oke. Suka senang semua sudah dilewati. Betul. Langsung kita berikan tepuk pramuka untuk Mami Nunung. Ketemu kapan ya? Udah lama banget ya, Mam ya? Lama sih. Iya. Tadi jadi hantu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nangis. Langsung nangis. Oh ditanya nangis gimana sih? Nangis. Enggak lah, ngapain nangis? Jadi- Kita harus happy dong. Kita Di sini harus pertanyaannya happy. sih langsung aja kita di sini. Iya. Karena penonton kan lihat di sini langsung ada ratingnya Mami. Mami keluar rating naik tuh. Ya ampun, Tuh kan? ya ampun. Iya. Lanjut Mi nangis. Iya. Jadi Nangis, Mami. sekarang Nangisnya gitu. cicilan sebulan berapa, Mam? Masih 15 juta. Ya ketawa turun. Kalau ketawa Naik. Masih 15. Tapi aman kok. udah aman ya. Aman. Bukan bisnis sekarang restoran aja udah. Alhamdulillah. Restoran Mami lu Alhamdulillah. penuh terus lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa lu yang nangis? Kan disuruh ikut nangis. Enggak lu kalau ke Cibodas baru lu ikut. Oh iya. Ya. Mam, jadi Mami tuh mau membangun bisnis baru yang sekarang tentang Mami itu bisnis bareng sama Mas Katanya Vicky sama Prasetyo. Sama Mas Nanang, apa ya anak baik deh. Gitu. Oh, jadi Tapi sama Mas Vicky, Vicky Mas Nanang Prasetyo sama juga. Mami. Iya. Itu restoran. Restoran. Ayam panggang Mami Turun. Nungki. Turun Kalau gitu, kok turun Mami nangis lagi Mi. Mami, apa sih titik terendah di hidup Mami? Titik terendah saya ya memang saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Pada saat saya didiagnosa kena sakit itu, saya bener-bener lagi nggak ada apa-apa. Bagus, Mam. Naik terus, Mam. Mami gak usah nengok. Jangan nengok dong Mi, padahal udah Mami bagus. gak usah nengok. Mami lagi di close up kelihatan pas nengok. Jadi, tapi ini serius ya. Ini beneran sedih. Tapi ternyata Allah tuh mengirimkan orang banyak banget untuk menolong pada saat saya mengalami hal paling titik terendah. Titik terendah saya. Oke, siapa aja Mam yang selalu Banyak banget dari artis. Tanpa saya harus memohon mereka dengan sukarela menolong saya. Dan memang saat itu aku membutuhkan bantuan. Mami gak usah. Kurang satu tinggi lagi. Berarti harus pembahasannya harus lebih bagus lagi apa lagi? Ya, tapi memang benar Den. Oke. Turun. Karena Mami orang baik. Iya. Jadi orang-orang yang bantuan juga datang sebegitu Kalau mudah. orang semua ngomong memang mungkin karena Mami orang baik itu semua memang ngomong gitu karena memang aku nggak pernah jahat sama orang. Iya. Jahat sama orang dan hidupku itu dari kecil memang buat keluarga sampai detik ini. Berarti support system Gitu loh. nomor satu Mami pasti keluarga. Keluarga saya. Saya tuh kadang-kadang rela nggak pegang duit, rela nggak makan ya istilahnya. Yang penting pokoknya keluarga saya sehat, makan dan bisa sekolah sampai selesai. Mami mau aku injok dulu kakinya biar nangis lagi nggak? Mulai turun Mami. Nangis. Badan saya lagi capek-capek. Saya tak tengkurap kalian gini. Jangan dong. Oh, jadi buat Mami itu keluarga segalanya. Keluarga saya segalanya. Nah, ada seseorang yang selalu ada kapanpun untuk Mami. Yang mendampingi Mami dalam kondisi apapun. Kita punya tayangan video. Kita lihat, ini dia. Aku ingat janji kamu pada
pada saat kamu pertama kali ketemu aku, kamu bilang bahwa kalau kamu mau jadi istri aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma pikiran dan tenaga. Kamu jangan tinggalin aku, tetap dampingin aku sampai tuntas ya sama aku. Aku masih bingung kamu. Kamu nih wanita yang paling kuat yang pernah saya kenal. Jadi Ini mah seperti nggak perlu disuruh acting, nangis beneran ini. sosok yang tadi itu adalah Mas Ian, suami. Saya kalau nggak ada Ian nggak tahu masih bisa bertahan nggak sampai di sini. Cuman kita kan nggak tahu, memang takdir kan Allah semua yang menentukan. Benar. Cuman memang penguat saya, support saya, dan yang dia mengembalikan kepercayaan diri saya lagi. Pokoknya semuanya itu Ian. Dia memang pernah janji pada saat ketemu saya waktu itu masih dipuja-puja orang ya. Dan dia kan memang bukan siapa-siapa. Kamu ingin menikah dengan aku ingat banget dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Kamu mau menikah dengan saya, aku nggak punya apa-apa, yang aku punya hanya tenaga dan pikiran. Namun sekarang ini tenaga dan pikiran dia memang buat saya semuanya 24 jam buat saya. Mam, di titik terendah Mami, apa sih yang sering disampaikan, dikuatkan oleh Mas Ian ke Mami? Yang akhirnya bisa membuat Mami melewatin semuanya. Suamiku selalu begini, kalau aku bilang aku capek, aku lelah, jangan, kamu nggak boleh bilang gitu. Kebahagiaan kamu tuh kalau kamu bisa memberi keluarga kamu. Kalau kamu sekarang lagi capek, lagi sedih, lagi memang lagi bener-bener kayak terpuruk banget, kamu punya Allah, Tuhan. Ayo ambil air wudhu. Udah selalu mengingatkan, apapun jam berapapun ambil air wudhu, sholat kamu. Udah cuman terus. Yang paling aku nggak bisa sampai sekarang masih kayak kadang-kadang masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri setelah ditinggal ibu saya. Karena ibu saya itu adalah orang yang saya ratukan. Saya paling takut sama ibu saya. Karena hidup saya waktu itu kalau nggak ada ibu saya, aku nggak mau jadi apa nggak ngerti. Waktu belum ketemu Ian ya. Tapi akhirnya aku bikin kecewa ibu saya. Aku udah bertahun-tahun menjaga jangan sampai aku buat kecewa ibu saya. Akhirnya aku bikin ibu saya kecewa. Pada saat aku kena kasus ibu saya sakit langsung nggak ada. Sampai nggak ada itu yang sampai sekarang aja aku belum berani loh datang ke makamnya. Oh, itu menjadi salah satu hal yang Mami sayangkan sampai terjadi. Suamiku sama ayah saya nggak makam. Aku belum siap ya. Oke. Begitu luar biasanya Mas Ian mendampingi, bahkan di saat di momen-momen terberat Mbak Nunung, Mas Ian melewati semuanya bersama dengan Mbak Nunung. Nah, cerita yang bisa kita simpulkan adalah sosok yang luar biasa, yaitu Mas Ian. Kita pengen ngobrol, kita pengen ngobrol langsung dengan Mas Ian. Sebesar apa cintanya ke Mbak Nunung, kita tanya langsung Mas Ian. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Ian. Sehat Mas. Silakan duduk Mas. Istri saya. Iya. Beliau kagum sama Mas. Dia juga hebat ya. Oh maksudnya, berarti kali ini sebenarnya saling mengagumi ya? Sebetulnya istri saya itu nggak tahu kalau saya di belakang tuh berusaha. Mas, jangan sampai Mbak Nunung botak, Mas Ian ikut botak. Iya, saya ikut botak. Itu gimana waktu itu Atas cerita? bawah saya botak. Iya Mas, oh ini dicukur Iya. juga. Iya. Dan mungkin yang nih aku
mau ngomong hari ini ya. Apa yang mau disampaikan ke Mbak Nunung, Mas? Aku sebetulnya punya single. Punya apa? Single. Ada single? Iya. Oh, yang mana? Istri saya nggak tahu. Boleh dinyanyiin? Buat mami. Aku bukan pengemis. Jadi kacamatanya kiri. Iya, iya. Mas Ian, Dia orang hebat. Mbak Nunung menceritakan tentang Mas Ian sampai berkaca-kaca sampai nangis. Dia tuh orang besar. Iya, saya tahu. Namanya kan emang udah besar di entertain. Sabarannya besar. Iya. Cuma kalau udah marah tuh, Apa sih Mas kalau marah biasa dia ngapain? dia tuh kayak anak kecil. Misalnya Mas? Telanjang depan sana. Oh, pas mandi kali. Suka ngeyel. Oh ngeyel. Tapi saya kalau lagi berantem, saya masukin polsek udah trauma. Diem deh. Iya. Di jalan, gue dimasukin Iya. kantor polisi. Beneran? Perjalanan Jakarta ke Solo hanya masalah makan, gue nggak ditawarin makan. Gue mau ke kanan, ya dia kan nyupir. Iya. Ini kalau udah gue juga bisa emosi gitu loh. Cuma Mas Ian, kenapa kepikiran? antar polisi di Brebes sama di Tegal. Ya kenapa saya masukin kantor Iya polisi? kenapa kepikiran? Kan tinggal ngajak makan selesai. Nggak mau, saya udah nggak mau Oh, karena udah gue nggak mau. marah gitu loh. Karena mau saya masukin sumur susah. Udah pernah nyoba? Iya, lubangnya. Nggak nyemplung. Iya. Itu gimana itu? Ini Mbak Nunung nggak ditawarin. Kenapa Jadi nggak gini. minta kan suami? Jadi kita kan aku tuh kalau ke Solo kan bawa mobil sendiri. Ya perjalanan panjang. Biasanya kan bawa Iya selalu gini nih. bawa bekal. Iya. Jarang mau makan di rest area gitu bawa bekal sendiri. Oke. Nah pada saat ke rest area pertama suamiku udah lapar. Aku lapar makan ya? Iya begitu. Kamu nggak makan? Wah aku masih kenyang gitu. Oke. Terus jangka berapa meter tiba-tiba saya lapar. Ya aku lapar. Lah baru aja keluar dari situ. Ngeyel gitu ngeyel. Ngeyel Mas Deddy. Kamu itu tuh dia cari rest area lagi kan ini malah mundak-mandek kalau berhenti gitu. Iya. Kamu kayak orang kemasukan setan saya. Karena lapar, iya. Dia tuh bisa lari. Lagi ngamuk tuh turun dari mobil, dia lari. Lari sampai berapa kilo? Digoda supir-supir. Nah kenapa nangis? Gue mau ke sana kan gengsi. Iya. Ini kok nggak dikejar sih gue? Itu sesama. Roma. Itu Roma ya. Itu sesama supir truk lihat Mbak Nunung lari ngobrol. Bareng siapa tuh? Tapi kita karena menceritakan kisah cinta dari Iya. Mami dan juga Mas Ian, kita punya saksi cinta. Benar. Jadi saksi nyata yang melihat betapa dalamnya cinta. Benar. Dari Ini Mami. salah satu sahabatnya Mbak Nunung. Betul. Temen curhatnya Mbak Nunung juga. Dia tahu banyak tentang Mbak Nunung, tentang percintaan mereka. Bahkan sempat kerja bareng dan pokoknya dua Mbak Nunung sama sahabatnya ini deket banget tuh. Bu. Benar. Kita panggil ini dia Kang Sule. Kang Sule. Silakan Kang Sule. Sehat Kang. Sehat. Ini juga bunga tamu Mami. Mami Nunung. Mas Ian. Kang Sule. Mas Ian. Iya. Ganteng Mas ya. Mami Nunung sama Kang Sule tuh emang teman lama deket banget ya. Hidup bagaimana ini hidup ini? Hidup bagaimana ini? Ketukar-tukar gini. Biasanya curhat tentang apa sih? Mami Nunung yang sering curhat ke Kang Sule apa Kang Sule yang suka cerita-cerita ke Kang Sule? Sulit sih. Ya saya lah. Oh, suka cerita. Karena kan dia orang tua. Oh, diminta masukan. Gimana Mami Nunung biasanya kalau ngasih masukan ke Kang Sule? Nah itu Mami Nunung yang ngomong. Oh, Mami, apa Mam biasa yang diingetin ke Kang Sule? Ya
Kang Sule itu Kan lagi nggak sedih. Lagi nggak sedih. pernah juga ke titik yang paling terendah. Jadi titik yang terendah itu bukan karena finansial ya. Iya, Nih, kan karena semua mungkin Sule perjalanan hidup. perjalanan hidup. merasa bahwa kok kenapa ya salah gue itu apa gitu ya, ada masalah di pekerjaan gitu sampai dia bilang, nih kalau rumah ini aku jual, rumah yang di Tambun, terus aku pindah di pegunungan, aku mau hidup di sana dengan temen aja. Seneng ya? Sule emang begitu.